guys, balik lagi di Tanya-Tanya Nikah bersama aku Natasha dan Ko Paul tuh anak kota. Halo. Hari ini aku mau tanya tentang kutub. Wow, serem ya. Penasaran, soalnya banyak kan yang ngomong tentang kutub keturunan. Sebenarnya kutub keturunan itu di Alkitab tuh seperti apa sih gitu? Oke, kutub keturunan ya. Kita perlu lihat dulu biasanya kutub keturunan itu diambil dari ayat mana sih gitu kan. Oke. Nah, ayat yang sering dipakai itu adalah Keluaran 20 ayat 5. Coba dibuka ya. Tapi harus lihat juga nanti ya konteksnya ya. Tapi kita buka dulu Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah ya, jadi kalau kita baca di sini kan seolah ada yang namanya kutub keturunan, bahkan keturunan sampai keturunan yang ketiga dan keempat, ya, dari kesalahan bapa. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, gitu kan ya. Wah, serem juga ya yang salah bapaknya yang nanggung anak-anaknya gitu kan. Dan seolah itulah yang terjadi gitu. Sehingga orang kemudian punya pengertian, oh ada nih yang namanya kutub keturunan gitu kan. Contohnya tuh misalnya kalau keluarganya ada yang sakit A gitu kan, anaknya sakit juga gitu kan, atau punya misalnya sering kecelakaan atau anak pertama meninggal gitu kan, kok semuanya pada meninggal semua gitu kan. Oke, kita harus lihat dulu konteks dari ayat tersebut ya. Keluaran 20 ayat 5 tadi harus dibaca dari ayat 4 ya. Bahkan dari ayat 3 sebenarnya. Oke. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, jadi dimulai dengan bahwa Tuhan nggak mau ada Allah lain. Jadi ini bicara soal penyembahan berhala nih ya. Kemudian ayat 4. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Yes. Jadi kan jangan membuat patung yang menyerupai apapun, tapi kalau buat patung doang gak diapa-apain, kan kayaknya masih nggak apa-apa dong gitu kan. Nah masalahnya ada ayat 5. Coba ayat 5. Jangan sujud menyembah. Nah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Lalu? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, terus? Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, jadi kita semua harus tahu dulu konteks dari kutub keturunan di sini adalah kalau ada penyembahan berhala di sana. Dan penyembahan berhala kita tahu lah, itu artinya kan benar-benar sebuah dosa yang sangat besar kepada Tuhan sendiri. Ini bukan sekedar orangnya gimana-gimana nih ya. Ini dosa terhadap Tuhan sendiri. Harusnya nyembah Allah, malah nyembah yang lain. Bahkan nyembah benda mati gitu kan. Nah, makanya dikatakan sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan dan seterusnya, ya kan? Dan dari orang-orang bagian terakhirnya yang membenci aku, begitu kan? Jadi konteksnya adalah kutub keturunan ini terjadi kepada orang yang membenci Tuhan, gitu. Bukan semua orang sebenarnya gitu loh. Bahkan ayat 6-nya dilanjutkan lagi, itu masih koma kan ya? Iya. Keluaran 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu menarik dikatakan, aku menunjukkan kasih setia bukan kepada beribu-ribu orang, tapi beribu-ribu keturunan. Thousands of generations. Nah, jadi menariknya gini, untuk orang yang menyembah berhala gitu kan, sampai keturunan keempat itu dikutuk. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan tuh kayaknya, lihat tuh kasih karunia-Ku jauh lebih besar ya. Ribuan generasi berikutnya Tuhan berkati. Ya kan, aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu
generasi gitu kan. Nah sekarang balik ke kita ya, kalau kita balik ke diri kita sendiri sekarang praktisnya bagaimana? Apakah kita masih mengalami kutuk keturunan? Nah kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh ya, ayat ini aja ya, maka kita bisa melihat bahwa kutuk keturunan itu hanya terjadi kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan yang membenci Tuhan, menyembah berhala. Sebaliknya kepada orang yang sayang kepada Tuhan nggak ngutuk. Dikatakan aku menunjukkan kasih setia kepada mereka. Yang mereka yang mengasihi aku, kata Tuhan, yang berpegang pada perintah-perintah. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan gitu kan ya, nggak peduli dulunya nenek moyang seperti apa, pasti dia akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Otomatis putus. Ya memang bukan sekedar putus ya, artinya memang hal tersebut tidak berlaku kepada orang yang percaya kepada Tuhan dong. Iya kan? Nah, makanya kita perlu mengerti mengenai bedanya orang percaya dengan orang tidak percaya. Jadi bingung sebentar, boleh nanya? Oke, boleh. Jadi kan ini ceritanya kutuknya ini nenek moyangnya itu pembenci Allah lah gitu, penyembah berhala. Berarti kan sampai keempat masih ada kutuk dong. Misalnya berdasarkan hukum Taurat ya. Ya, misalnya dukun lah gitu. Dukun kan benar-benar penyembah berhala dong. Berarti sampai keturunan keempat masih. Nah, tapi kalau misalnya di keturunan ketiga dia mengenal Tuhan, berarti putus sendiri atau gimana? Ya menurut saya begitu. Kalau kamu pakai bahasa kutuknya putus, ya. Soalnya kan banyak yang pelepasan kutuk. Nah, saya nggak mau ngebahas ke pelepasan kutuk karena saya pertama tidak percaya bahwa kalau orang itu orang Kristen, ya, menurut saya nggak perlu ada pelepasan lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung kutuk kita di kayu salib. Jadi kutuk itu putusnya bukan ketika apa-apa ya, tapi ketika dia bersama dengan Yesus, otomatis kutuk yang yang nempel sama orang tersebut, ya, bukan hanya kutuk keturunan ya, semua kutuk. Kutuk ada orang yang mengutuki misalnya, jadi bukan dari nenek moyang gitu kan ya, atau kutuk karena dosa, semua segala macam, itu kan semua ditanggung oleh Yesus gitu. Kenapa kalau kita aja yang karena percaya Yesus yang tadinya dikutuk akan dihukum selama-lamanya, begitu percaya Yesus itu bisa lepas. Tapi giliran kutuk keturunan karena nenek moyang kita nggak lepas, itu kan nggak masuk akal, ya kan? Bisa nangkep nggak ya? Karena ini konteksnya adalah Taurat ini buat orang masa lampau itu. Betul. Sedangkan konteks di kita nih udah perjanjian baru yang udah ada penebusan Yesus gitu. Ya, lebih tepatnya kutuk itu memang berlaku kepada orang berdosa. Ya. Dan sebenarnya bukan sekedar bicara kutuk itu secara memang orang berdosa memang by default pasti akan kena kutuk. Tidak saja bicara soal dari nenek moyang, tapi kan dia sendiri kan pasti berdosa juga. Nah, akibat dosa kan ada konsekuensinya. Ada maut di sana paling tidak kan. Nah, itu kan sebenarnya kutuk juga. Jadi sebenarnya orang yang berdosa secara otomatis dia dalam kutuk. Nggak peduli nenek moyangnya penyembah berhala atau tidak. Ya, kita mesti ngerti dulu itu. Nah, khusus untuk kutuk keturunan ini, ya, memang di Alkitab ditulis seperti itu. Dan konteksnya jelas kepada penyembah berhala gitu kan. Nah kan sebenarnya kalau mau bicara orang berdosa seperti kita dulu juga kan, walaupun kita nggak nyembah patung ya, tapi kan kita juga tidak menyembah Tuhan. Bahkan banyak yang juga yang nggak percaya Tuhan, bahkan sebel sama Tuhan, benci sama Tuhan juga ada kan. Nah itu otomatis kan kutuk itu ada, nempel gitu kan. Nah tapi ketika orangnya percaya kepada Yesus, maka itu tidak berlaku lagi. Ya kan, kutuk itu akan hilang, sama seperti ketika kita menjadi orang yang diselamatkan ketika kita percaya Yesus, tadinya dikutuk masuk neraka, jadi malah diselamatkan jadi anak Tuhan. Ya kan? Nah, kalau itu aja bisa lepas, masa dosa nenek moyang masih nempel? Kan lucu. Ya nggak? Nggak tahu sih, soalnya banyak yang lepasan kutuk kan. Oke, ya betul. Ya, saya nggak bisa komen mengenai hal itu, tapi firman Tuhan kan ngomong 2 Korintus 5 ayat 17, coba dibuka ya. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang lama itu apa, yang baru itu apa? Yang lama kan jelas tuh, semua yang lama, manusia lama, tapi juga termasuk di dalamnya kutuk yang nempel kepada manusia lama tersebut. Ya kan? Nah, ketika dia jadi manusia baru, dia sudah tidak lagi membenci Tuhan, jadi dia mengasihi Tuhan. Ya otomatis juga yang nempel itu akan hilang. Aku dapat nih konsepnya. Nah, jadi yang bilang kayak kutuk keturunan, kalau misalnya rumah tangganya kok bisa berjejer generasi-generasi berantakan, misalnya rumah tangga berantakan terus gitu. Itu mungkin karena lifestyle-nya yang mereka nggak tahu gitu ya. Ya, pertama nggak ada contoh yang sebenarnya kehidupan rumah tangga yang benar seperti apa gitu. Nah, itu bisa. Jadi bukan karena kutuk dalam tanda kutip ada sesuatu secara rohani nempel, tapi bicara karena pola berpikir kan, cara pandang gitu kan. Seperti misalnya dari kecil dikasih taunya, wah anak kecil dikasih taunya hal-hal yang misalnya nggak benar gitu. Ya dia nggak tahu yang lain kan. Nah, itu dalam tanda kutip itu juga sebuah kutuk tapi dalam bentuk mindset gitu kan. Nah, ya memang itu juga satu hal yang ketika kita jadi orang Kristen itu akan diubah oleh pembuahan budi ya kan. Tapi juga di satu sisi, misalnya ada orang yang kelihatannya rumah tangganya tuh ada hal-hal yang sepertinya mengerikan gitu kan. Misalnya ada yang meninggal lah, setiap generasi ada yang meninggal gitu kan, kecelakaan lah segala macam tuh katanya ada kutuknya gitu kan. Nah, itu untuk orang yang tidak percaya ya bisa terjadi. Apa sugesti menarik jadinya? Bisa sugesti tapi bisa juga memang ada kuasa kegelapan di sana. Tapi saya bilang ya itu catatan orang tidak percaya, ya kan? Bukan orang Kristen walaupun mungkin KTP-nya Kristen ya. Sehingga apa obatnya buat mereka? Ya bukan sekedar pelepasan. Lahir baru. Betul sekali, lahir baru. Ya kan saya selalu bilang lahir baru itu penting banget ya. Yeskiel 36 ayat 26 kan bilang hati yang baru, roh kudus diberikan tinggal dalam kita. Jadi bukan pelepasan, ya pelepasan perlu tapi habis itu harus lahir baru gitu. Ya kan? Coba baca lagi Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat 1. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Lanjut. Jelas kan? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Nah, kutuk itu kan sebenarnya sebuah hukuman, ya kan? Nah, kalau orang dalam Kristus masih ada nggak penghukuman itu? Di sini tulisnya tidak ada. Tidak ada, jelas. Ya, jadi tambah lagi deh di Roma 8. Ini biar makin mantep ya. Kita kalau baca Roma itu saya paling senang karena kitab Roma itu luar biasa. Roma 8 ayatnya yang ke-31 ya. Keyakinan iman. Ya. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ya kan? Jadi misalnya ada yang bilang, oh kutuk itu karena masih dipegang tuh sama setan gitu kan. Nah kalau kita udah bersama dengan Tuhan, siapa yang mau lawan kita? Oh, setan juga nggak bisa mengklaim gitu. Ini orang dulu anak keturunannya penyembah berhala, berarti ini keturunan keempat nih, saya harus ngutuki dia. Ya nggak bisa gitu. Nah, kita dalam Kristus siapa yang bisa melawan kita gitu kan? Nah ayat 33. Ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, nah kan nggak ada. Orang Tuhan yang membenarkan kita, masa ada pihak lain yang bisa menuduh kita. Nah, ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau
maupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, ya, jelas ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk kutuk-kutuk itu, ya kan? Terakhir satu kali lagi, ya. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini mantap nih, ya. Di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, memang ini bicara tentang hukum yang kalau kita nggak melaksanakan hukum Taurat dengan keseluruhan, maka kita akan kena kutuk, gitu kan. Nah, kutuk hukum Taurat aja itu ditanggung oleh Yesus. Apalagi kutuk yang dari istilahnya dari kuasa kegelapan, dari orang-orang yang tidak percaya, gitu kan. Masa kutuk hukum Taurat aja, dalam artian kita nggak bisa melaksanakan hukum Taurat, gitu kan. Nah, itu ditanggung oleh Yesus. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang ditanggung digantung di kayu salib, ya. Dikatakan menjadi kutuk karena kita, gitu kan. Jadi Yesus menanggung semua kutuk itu sebenarnya. Nah, jadi ini jelas sekali sebenarnya. Jadi mengenai kutuk keturunan ini, kalau untuk orang tidak percaya, ya memang ada kutuk. Tapi untuk orang percaya yang sudah lahir baru, terima Yesus, maka kutuknya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Tuhan bilang di Keluaran 20 tadi kan ya, ayat 6, Aku akan memberikan kasih karunia, belas kasihan kepada beribu-ribu generasi bagi orang yang mengasihi Dia. Itu yang kita pegang. Pengen nanya tapi, terus kalau misalnya, kan misalnya bapaknya dari keturunan nenek moyangnya itu ada dukun. Terus ada anaknya yang katanya di dalam tubuhnya juga ada kayak ada setannya gitu loh. Yang menguasai, itu kutuk atau bukan? Anaknya sudah percaya Yesus belum? Lahir baru, sudah benar-benar ngerti bahwa dia tuh orang berdosa ditebus oleh darah Yesus dan seterusnya. Kalau belum? Nah, kalau belum ya memang kita nggak bisa ngomong gitu. Oh gitu, masih ada berarti. Iya, walaupun ya kan bisa aja kan dia ngaku percaya Yesus, dia ngaku sebagai orang Kristen. Tapi sekali lagi saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab gitu. Barang siapa dalam Kristus ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi manusia lama dia bahkan kan rohnya juga udah baru, hatinya sudah baru, ya Yeskiel 36 kan. Jadi apalagi yang masih ketinggalan gitu menurut saya. Nah, yang bisa dilakukan, nah ini yang memang kita harus ngerti. Iblis itu kan kemarin kita bahas tuh, iblis bisa baca pikiran nggak, ya kan? Nah, iblis tuh saking pinternya, bukan pinter ya, saking pengalamannya, dia mungkin ngerti, wah ini orang walaupun dia Kristen lahir baru, belum tentu dia sadar nih kebenaran ini. Maka dia akan melemparkan panah-panah api. Kalau kita baca selengkap senjata Allah, itu kan ada yang namanya panah-panah api, ya kan? Sehingga dia bisa bisikin kita, bohongin kita. Kan dia Bapak segala pendusta kan? Enggak, kamu ini masih terkutuk. Kamu ini anaknya, cucunya, keturunannya penyembah berhala. Kamu pasti akan begini, begini. Bahkan mungkin ada intimidasi gitu kan ya. Lihat tuh keturunan kamu, bapak kamu, kakek kamu semuanya mengalami sial apa segala macam gitu kan. Nah, itu yang bisa hembuskan oleh iblis, ya. Tapi kalau orangnya tidak mengenakan selengkap senjata Allah, itu bisa menjadi sebuah kepercayaan, gitu. Dia percaya, walaupun dia sebenarnya sudah lahir baru ya, dia dibohongin gitu, dan dia akhirnya percaya, oh iya saya masih guna kutuk, sehingga bisa terjadi dia malah menghidupi kutuk itu sendiri. Bukan karena dia terkutuk sebenarnya, tapi karena dia percaya bahwa dia dikutuk.
Makanya kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Nah, saya selalu bilang begini, satu selengkap senjata Allah yang menarik itu yang namanya ketopong keselamatan. Ketopong itu apa? Helm. Melindungi apa? Kepala. Pikiran. Jadi salah satu yang menjadi target utama dari iblis adalah pikiran. Karena iblis, ya saya percaya orang lahir baru punya Roh Kudus, rohnya sudah baru, ya. Iblis nggak bisa menguasai kita, nggak bisa. Tapi dia masih bisa nembakin pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Nah, kalau kita ngerti keselamatan, ketopong keselamatan kan ya, harus ngerti yang namanya apa itu keselamatan, apa itu lahir baru, siapa kita sebenarnya, status kita itu apa yang kita terima sebagai orang percaya gitu kan. Di sini udah ada gitu kan. Mau dia bohongin dengan apapun, kita udah mantep. Itulah sebenarnya kuncinya. Nah, kalau mau istilahnya dalam tanda kutip ya, dibebaskan dari kutu keturunan itu, ya, sebenarnya bicara tentang ubah pola pikir kita. Itu yang nomor satu, ya, bukan sekedar apa ya usir-usir gitu ya. Ya itu juga saya percaya itu mungkin ada kuasanya juga. Tapi yang lebih penting lagi ya ubah mindsetnya. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu itu sudah ditebus. Kamu adalah ahli waris, gitu kan? Kalau ada setan di dalamnya bisa diajarin. Karena mereka saya bilang tadi orang lahir baru bisa punya setan di dalamnya. Terus cara menjangkau jadi panjang nih. Tunggu. Jawab dulu. Apakah orang lahir baru bisa punya setan di dalamnya? Enggak. Tapi yang udah terlanjur gimana? Terlanjur gimana? Udah. Ada setannya di dalamnya. Iya, ada setannya. Ya kan waktu lahir baru kan dikasih hati baru, roh yang baru, Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya kan, ya kan? Yeskiel 36 ayat 26 27, ya. Jadi baca deh. Pas prosesnya itu loh. Makanya baca dulu. Yeskiel. Tadi kita udah bahas juga kan di 2 Korintus 5:17 kan? Yeskiel. Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya kan? Ciptaan baru. Jadi yang lama sudah berlalu termasuk yang nempel-nempel kan harusnya. Tapi orang yang dalamnya lagi kemasukan, dia bisa mau mendengarkan tentang. Ya kalau Roh Kudus bekerja ya Roh Kudus. Iya kan? Bukan soal kuat-kuatan gimana ya. Kalau gitu nggak ada orang yang selamat. Kalau misalnya ada misalnya kita dikuasai oleh iblis gitu kan. Terus gara-gara dikuasai oleh iblis, kita nggak bisa percaya Yesus. Ya nggak ada yang selamat. Karena dulu semua juga hamba iblis. Ya kan? Tapi karena Roh Kudus yang berkuasa, ya mau ada apapun ya pergi. Yeskiel 36 ayat 26 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ayat 26 bilang kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Terus 27 rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Nah, ini bicara lahir baru. Ini berkaitan dengan tadi 2 Korintus 5:17. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, semuanya yang baru sudah datang. Jadi ketika orang yang tidak percaya, entah dia punya kuasa kegelapan, dirasuki setan, segala macam, ketika dia lahir baru, udah urusannya pokoknya beres, gitu, ya. Langsung tuh diusir keluar sama Tuhan. Makanya dia disebut jadi ciptaan baru. Nah, memang nanti ada yang ketinggalan itu kan tubuhnya sama pikirannya yang masih proses, ya kan? Makanya di Roma 12 itu dikatakan berubahlah oleh pembuahan budi, gitu kan? Jadi rohnya udah beres, yang secara spiritual udah beres. Itu saya sangat percaya itu. Ya masa Roh Kudus tidak berkuasa untuk mengusir
kuasa kegelapan apapun termasuk kutuk yang nempel kepada orang tersebut, sehingga akhirnya orang tersebut tidak bisa sungguh-sungguh jadi orang percaya, diselamatkan. Enggak, itu total. Nah, sekali lagi, yang masih bermasalah adalah pikiran kita. Yang itu yang masih bisa dibohongin oleh iblis. Iblis saya pribadi ya, saya mungkin nggak bisa mewakili semua orang Kristen, semua teolog, tapi saya pribadi percaya ya, iblis itu tidak bisa merasuki orang yang sudah lahir baru. Tapi iblis bisa mempengaruhi pikiran orang tersebut. Sehingga seolah-olah bisa kelihatan dia eh, seperti orang yang kerasukan atau apalah gitu kan. Kenapa? Karena dia buka pikirannya sehingga iblis bisa mengaruhi dia gitu. Tapi apakah bisa menguasai? Saya rasa tidak. Karena di dalam ada Roh Kudus. Gitu. Sebuah pengetahuan yang baru. Nah, dan itu memerdekakan. Itu harus kita ingat karena itu sangat memerdekakan. Iblis itu raja pendusta ya. Maksudnya dia bisa bohongin. Sebenarnya kita udah merdeka. Ya, saya kasih ilustrasi itu gini. Kayak ada raja penjahat lah gitu kan yang biasa suka ngancam orang gitu kan. Minta duit gitu kan. Pokoknya kejam lah gitu. Satu saat tangkap polisi. Ya kan? Di penjara lah dia gitu kan. Singkat cerita, dia dari penjara itu masih teriak-teriak lewat jendela gitu kan. Lo yang di jalan tuh diteriakin, lo minta duit gitu. Nah yang di jalan itu ya takut dan ngasih duit beneran gitu loh. Padahal dia sebenarnya sudah di penjara. Tapi karena orang tersebut nggak sadar gitu kan, terintimidasi, nggak sadar bahwa sebenarnya iblis itu tidak berkuasa lagi, dia masih nurut gitu. Tapi iblisnya bisa nggak melakukan lebih dari itu? Enggak. Makanya dikatakan panah api. Kalau kita lihat selengkap senjata Allah, itu semua perlengkapan senjata itu melawan serangan dari luar. Nggak ada lagi istilahnya yang di dalam itu perlu diberesin atau apa gitu. Enggak, senjatanya itu menahan serangan dari luar. Gitu. Itu makanya saya sangat percaya itu. Ya. Tapi sekali lagi mungkin ada orang-orang di luar sana yang percaya orang Kristen masih bisa kerasukan setan. Ya, saya pikir kita kembali ke apa yang Tuhan janjikan, ya. Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Itu yang saya pegang sungguh-sungguh. Dan kita ini lebih dari pemenang, tidak ada yang bisa memisahkan kita, gitu kan. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini, gitu. Ya. Sangat mencerahkan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya kok. Sampai ketemu lagi di next episode. Semoga teman-teman juga tercerahkan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di chatting aja. God bless you. God bless.